Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki bukit dan dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Tarman yang menjadi perbincangan hangat di antara warga. Bukan karena kekayaannya atau gelar yang dimilikinya, melainkan karena keberanian dan keunikannya dalam memilih hidup berdampingan dengan 5 ekor ular besar. Pak Tarman tinggal di sebuah gubuk kayu sederhana di pinggiran desa, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan penduduk desa lainnya. Rumahnya dikelilingi oleh pepohonan besar dan semak-semak yang rimbun, seolah-olah menegaskan aura misteri yang menyelimuti kehidupannya. Di sekitar rumahnya, orang-orang bisa melihat ular-ular besar yang seringkali berjemur di bawah sinar matahari atau melingkar di dahan pohon, membuat banyak warga merasa takut untuk mendekati tempat tinggal Pak Tarman. Ular-ular itu bukanlah ular biasa. Ukurannya sangat besar, dengan panjang yang bisa mencapai beberapa meter dan kulit berwarna eksotis, berkilauan di bawah cahaya matahari. Keberadaan mereka di sekitar Pak Tarman membuat anak-anak desa seringkali merasa ngeri hanya dengan membayangkannya. Orang-orang yang kebetulan lewat di dekat rumah Pak Tarman sering terhenti sejenak, melangkah lebih pelan, dan menahan napas apabila melihat salah satu ular itu meliuk perlahan di halaman. Kehadiran ular-ular tersebut begitu mencolok sehingga desa-desa tetangga pun mulai mendengar cerita tentang Pak Tarman dan ular-ularnya, sehingga tak jarang orang-orang dari desa sebelah datang untuk melihat kebenaran cerita tersebut. Meski sebagian besar warga takut, ada juga yang penasaran dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat Pak Tarman bisa begitu dekat dengan ular-ular liar yang terkenal ganas itu. Setiap kali mereka mendekati gubuknya, mereka merasakan seolah ada aura yang membuat mereka segan untuk melangkah lebih dekat. Mitos dan cerita-cerita pun beredar di antara warga. Beberapa mengatakan bahwa Pak Tarman adalah seorang dukun tua yang memiliki ilmu sakti yang bisa menjinakkan ular. Yang lain percaya bahwa Pak Tarman memiliki kemampuan khusus yang membuatnya bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan tersebut. Namun, Pak Tarman tidak pernah berusaha mengoreksi atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bagi Pak Tarman, ular-ular itu hanyalah teman-teman setia yang menemaninya menjalani kehidupan yang sederhana. Tak seorang pun tahu pasti bagaimana Pak Tarman bisa hidup bersama ular-ular besar itu. Namun beberapa tetua desa bercerita bahwa Pak Tarman memang sudah memiliki hubungan istimewa dengan alam sejak muda. Ia dikenal sebagai seorang pria yang selalu menjaga hutan dan mengerti bahasa alam, tidak hanya dengan ular, tetapi dengan berbagai binatang yang ada di sekitarnya. Menurut cerita yang beredar, Pak Tarman pernah menyelamatkan seekor ular besar yang terluka di hutan puluhan tahun silam. Ular itu terjebak dalam perangkap yang dipasang oleh pemburu. Dengan penuh kesabaran, Pak Tarman melepaskan ular tersebut dari jebakan, membersihkan lukanya, dan merawatnya hingga sembuh. Setelah kejadian itu, ular tersebut mulai sering mendatanginya, dan seiring waktu, ular-ular lainnya mulai bergabung, menjadikan Pak Tarman seperti pemimpin mereka. Sejak saat itulah, rumah Pak Tarman selalu dikunjungi ular-ular besar, dan ia menyambut mereka dengan tangan terbuka. Bagi Pak Tarman, ular-ular ini bukanlah ancaman, melainkan penjaga yang setia. Ular-ular itu tidak pernah menyerang atau melukai siapapun, terutama Pak Tarman, yang selalu memperlakukan mereka dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ia percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki tempatnya masing-masing di dunia ini, dan bahwa mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia asalkan saling menghormati. Oleh karena itu, Pak Tarman tak pernah merasa takut atau terganggu dengan kehadiran ular-ular tersebut, bahkan ketika warga desa memandangnya dengan tatapan heran dan penuh curiga. Anak-anak desa selalu mendapat peringatan keras dari orang tua mereka untuk tidak mendekati rumah Pak Tarman, terutama karena mereka takut anak-anak ini akan diserang oleh ular-ular tersebut. Namun, bagi Pak Tarman, ular-ularnya adalah teman sejati yang ia anggap sebagai keluarga. Mereka tidak hanya memberikan kehangatan di tengah kesendiriannya, tetapi juga memberikan perasaan aman dan damai di hati Pak Tarman. Bagi warga desa,
Kisah pria tua yang hidup dengan 5 ekor ular besar di rumahnya tetap menjadi misteri yang menarik, menyisakan rasa takut sekaligus kagum terhadap keberanian dan ketenangan Pak Tarman. Ular-ular yang hidup bersama Pak Tarman bukanlah sekadar hewan peliharaan biasa. Mereka adalah ular-ular besar, jenis yang biasanya hanya ditemukan jauh di dalam hutan. Ukurannya sangat mencolok, dengan panjang yang bisa mencapai beberapa meter. Kulit mereka berwarna-warni, mulai dari kuning kecoklatan yang berkilau hingga hitam pekat dengan pola-pola indah. Bentuk tubuh mereka yang besar dan berotot mencerminkan kekuatan alam liar, dan setiap kali mereka bergerak, tubuh besar mereka meliuk pelan seolah menari mengikuti pola cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela pepohonan. Ular-ular ini sering berjemur di tanah lapang di sekitar rumah Pak Tarman atau melingkar di dahan pohon, menikmati hangatnya matahari pagi. Bagi orang awam, pemandangan ini jelas menakutkan. Melihat ular sebesar itu berkeliaran bebas saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Namun, bagi Pak Tarman, ular-ular ini adalah teman-temannya yang tidak berbeda dengan keluarga. Masyarakat desa seringkali terkejut sekaligus ngeri ketika melewati rumah Pak Tarman dan melihat ular-ular besar tersebut bergerak perlahan di halaman. Kehadiran ular-ular itu begitu mencolok sehingga anak-anak seringkali menjerit ketakutan dan berlari menjauh jika melihat mereka dari kejauhan. Ibu-ibu pun buru-buru mempercepat langkah dan memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati rumah Pak Tarman karena dianggap berbahaya. Bukan hanya ukuran ular-ular itu yang membuat takut, tetapi juga desas-desus bahwa ular besar adalah lambang dari kekuatan gaib atau semacam tanda mistis yang menjaga rumah Pak Tarman. Beberapa orang mulai menghubungkan keberadaan ular-ular tersebut dengan cerita-cerita lama yang mereka dengar dari orang tua mereka tentang Pak Tarman, yang diyakini memiliki kemampuan khusus dalam menjinakkan hewan-hewan liar. Di desa tersebut, banyak sekali mitos yang berkembang tentang pria tua itu. Warga yang lebih muda seringkali menyebut Pak Tarman sebagai pria penyihir atau bahkan penguasa ular karena keakrabannya dengan ular-ular besar tersebut. Beberapa orang tua di desa, terutama mereka yang masih ingat cerita-cerita lama, mengaitkan Pak Tarman dengan legenda-legenda tentang penjaga alam yang mampu berkomunikasi dengan hewan. Meski sebagian orang hanya menganggap cerita ini sebagai dongeng, kisah-kisah ini makin lama makin berkembang, dan rasa takut terhadap ular-ular di rumah Pak Tarman semakin bertambah. Desas-desus yang tidak terbukti ini justru membuat masyarakat desa semakin menjaga jarak dari rumah Pak Tarman. Namun, bagi pria tua tersebut, ular-ular itu bukanlah makhluk mistis atau sekadar alat untuk menakuti orang lain. Mereka adalah teman setianya yang selalu menemani hari-harinya, menghadirkan ketenangan dan rasa aman. Pak Tarman tidak pernah merasa terganggu oleh rasa takut dan gosip yang beredar di kalangan masyarakat desa. Dia tahu bahwa ular-ular itu tidak berbahaya, setidaknya tidak bagi dirinya dan siapapun yang tidak mengusik mereka. Ia merawat mereka dengan penuh perhatian, selalu memastikan bahwa mereka mendapatkan makanan dan tempat yang aman. Ular-ular itu tidak pernah menunjukkan agresi atau mencoba melukai siapapun, bahkan ketika ada warga desa yang mendekat dari kejauhan untuk melihat mereka. Menurut Pak Tarman, ular-ular itu mampu merasakan niat seseorang. Jika seseorang datang dengan niat baik, mereka akan tenang. Namun, jika ada yang mendekati dengan rasa takut atau niat buruk, ular-ular itu mungkin merasa terganggu dan akan memperlihatkan tanda-tanda defensif. Pak Tarman pun memiliki cara yang unik dalam berinteraksi dengan ular-ularnya. Setiap pagi, ia akan menyambut mereka satu persatu, berbicara dengan nada lembut dan penuh kasih sayang, seolah-olah sedang berbicara kepada teman lama. Dalam setiap interaksi tersebut, Pak Tarman percaya bahwa ada ikatan batin yang terjalin antara dirinya dan ular-ular itu. Meskipun mereka tidak bisa berbicara, Pak Tarman yakin ular-ular tersebut dapat memahami perasaannya. Setiap kali Pak Tarman merasa lelah atau kesepian,
ular-ular itu akan datang, melingkar di dekatnya, memberikan kehangatan yang baginya sudah lebih dari cukup. Baginya, ular-ular ini adalah makhluk yang bijak, diam namun penuh pemahaman. Bagi Pak Tarman, kehadiran ular-ular tersebut adalah pelajaran tentang harmoni dan ketenangan dalam kehidupan. Meskipun ular seringkali dianggap sebagai simbol ketakutan, bagi Pak Tarman, mereka adalah lambang dari kehidupan yang damai dan penuh ketenangan. Tidak heran jika pria tua ini merasa sangat beruntung memiliki mereka di sisinya. Warga desa mungkin tidak bisa memahami alasan mengapa ia memilih hidup berdampingan dengan ular-ular besar itu. Namun, bagi Pak Tarman, ikatan antara dirinya dan ular-ular tersebut adalah bagian dari perjalanan hidupnya, sesuatu yang tidak perlu dijelaskan atau dimengerti oleh orang lain. Desas-desus tentang Pak Tarman dan ular-ular besarnya semakin hari semakin berkembang di kalangan penduduk desa. Sebagian warga menganggapnya sebagai pria yang memiliki ilmu gaib atau kemampuan istimewa dalam berkomunikasi dengan hewan, terutama ular. Di desa itu, sangat jarang ada orang yang akrab dengan hewan liar seperti Pak Tarman, apalagi hewan-hewan sebesar dan menakutkan seperti ular piton. Bagi masyarakat desa yang masih mempercayai banyak mitos dan legenda, keberadaan ular-ular besar yang hidup harmonis bersama Pak Tarman bukanlah hal biasa. Mereka menganggapnya sebagai tanda bahwa Pak Tarman mungkin memiliki kekuatan yang sulit dipahami orang awam. Hal ini semakin diperkuat oleh cerita dari beberapa warga desa yang mengaku pernah melihat Pak Tarman berbicara dengan ular-ularnya, atau bahkan menyaksikan ular-ular itu mengikuti arahan yang ia berikan tanpa ragu. Kisah-kisah ini pun berkembang menjadi legenda desa. Beberapa warga yang lebih tua mulai mengaitkan Pak Tarman dengan cerita tentang penjaga alam yang pernah mereka dengar dari nenek moyang mereka. Menurut legenda, ada sosok-sosok yang dikaruniai kemampuan untuk menjaga keseimbangan alam, berkomunikasi dengan hewan, dan hidup di tengah alam liar dengan damai. Pak Tarman dianggap memiliki jiwa yang penuh kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang alam, seolah-olah ia dilahirkan dengan kemampuan yang tak dimiliki oleh kebanyakan orang. Walau kisah-kisah ini terdengar seperti mitos, nyatanya warga desa mempercayainya, dan kepercayaan inilah yang membuat mereka semakin menghormati, sekaligus menjauhi, Pak Tarman dan ular-ularnya. Anak-anak di desa pun seringkali mendengarkan cerita dari orang tua mereka tentang Pak Tarman dan ular-ular besar yang setia kepadanya. Beberapa dari mereka menganggap Pak Tarman sebagai pria ular, sosok misterius yang dapat berbicara dan berteman dengan ular besar. Hal ini membuat anak-anak kerap kali merasa takut jika harus lewat di dekat rumah Pak Tarman. Mereka berlari dan menghindari pandangan, seolah-olah takut jika suatu saat ular-ular tersebut akan keluar dan mengejar mereka. Bahkan, beberapa anak menambahkan cerita imajinatif mereka sendiri, seperti mengklaim bahwa mereka pernah mendengar desisan ular di malam hari dari arah rumah Pak Tarman, atau bahwa mereka pernah melihat ular sebesar pohon kelapa melilit di depan rumah Pak Tarman saat senja. Kisah-kisah yang terus berkembang di antara anak-anak ini semakin memperbesar aura misterius yang menyelimuti Pak Tarman dan kehidupannya dengan ular-ular besar tersebut. Di kalangan orang dewasa, rasa takut bercampur kagum semakin bertambah karena gosip-gosip yang beredar tanpa henti. Ada yang mengatakan bahwa Pak Tarman adalah penyihir hutan yang mampu mengendalikan ular-ular besar untuk melindungi dirinya dari bahaya atau menjaga rumahnya dari niat jahat. Beberapa pedagang yang sering melewati rumah Pak Tarman dengan barang dagangan mereka bahkan percaya bahwa ular-ular itu berfungsi sebagai penjaga gaib yang melindungi Pak Tarman dari segala mara bahaya. Akibatnya, tak sedikit pula yang menganggap bahwa rumah Pak Tarman adalah wilayah yang harus dihindari jika tidak ingin terkena nasib buruk. Mereka percaya bahwa siapapun yang memiliki niat buruk terhadap Pak Tarman akan mendapat peringatan dari ular-ular besarnya. Namun, meskipun warga desa dipenuhi rasa takut, ada juga sebagian kecil dari mereka yang menyimpan kekaguman tersendiri terhadap Pak Tarman.
Mereka menganggap pria tua itu sebagai sosok yang memiliki keberanian luar biasa dan rasa cinta mendalam terhadap alam. Kehidupan Pak Tarman yang damai di tengah kehadiran ular-ular besar dianggap sebagai simbol keharmonisan yang jarang ditemukan. Beberapa warga yang lebih rasional melihat Pak Tarman sebagai contoh nyata dari seseorang yang mampu hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Bagi mereka, Pak Tarman mengajarkan bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan makhluk lain tanpa merasa perlu mendominasi atau menaklukkan. Pak Tarman seakan memahami naluri dan sifat dasar ular-ular tersebut, sehingga ia bisa hidup bersama mereka dalam kedamaian. Pak Tarman sendiri tampak tak peduli dengan semua desas-desus yang berkembang di sekitar dirinya. Ia tidak pernah merasa terganggu dengan pandangan warga desa, baik itu yang takut maupun yang kagum. Baginya, ikatan yang ia miliki dengan ular-ular besar tersebut sudah cukup bermakna. Tak peduli apapun pandangan orang lain, Pak Tarman hanya menjalani kehidupannya dengan tulus dan penuh penghargaan terhadap setiap makhluk yang ada di sekitarnya. Pak Tarman hidup dengan sikap santai dan sederhana, tanpa sedikit pun merasa terganggu oleh pandangan aneh atau ketakutan warga desa terhadap ular-ular peliharaannya. Dia menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani bersama ular-ular besarnya memang bukan sesuatu yang umum atau mudah dipahami orang lain. Dalam pandangannya, ikatan yang terjalin antara dirinya dan hewan-hewan itu adalah wujud dari sebuah keharmonisan alam yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Pak Tarman tidak menganggap ular-ular itu sebagai sekadar peliharaan, melainkan lebih sebagai sahabat dan rekan hidup. Mereka adalah makhluk hidup yang, seperti dirinya, hanya mencari kedamaian dan tempat yang aman untuk hidup. Bagi Pak Tarman, kehadiran mereka memberinya pelajaran tentang keberanian, ketenangan, dan rasa syukur yang mendalam terhadap alam sekitar. Di desa, banyak orang dewasa yang enggan berinteraksi langsung dengan Pak Tarman. Bagi mereka, seorang pria yang akrab dengan ular besar mungkin memiliki sesuatu yang luar biasa, bahkan mengandung mistik. Namun, Pak Tarman tidak pernah merasa perlu menjelaskan atau membela diri dari persepsi ini. Dia tahu bahwa perasaan takut, takjub, atau kagum adalah bagian alami dari hidup bersama alam liar. Pak Tarman menyadari bahwa tidak semua orang memahami bahwa ular, seperti makhluk lainnya, hanya bertindak berdasarkan naluri mereka. Dengan mengetahui cara berkomunikasi dan menghormati mereka, ia telah berhasil menciptakan hubungan yang damai dengan hewan-hewan tersebut. Sebagai orang yang telah lama hidup di hutan, Pak Tarman merasa bahwa dunia luar, termasuk warga desa, sebaiknya juga belajar memahami dan menghargai alam tanpa perlu menaklukkan atau mengusik keberadaannya. Pak Tarman ingat dengan jelas bagaimana ia pertama kali menjalin hubungan dengan ular-ular besar itu. Suatu hari di musim hujan, ia menemukan salah satu ular dalam keadaan terluka di tepi sungai. Pak Tarman yang iba dengan kondisinya segera merawat ular itu di rumahnya, membersihkan luka-lukanya dan memberinya makan. Tak disangka, setelah sembuh, ular tersebut tetap berada di dekat rumahnya, seolah-olah memiliki ikatan yang tak terucapkan dengan Pak Tarman. Sejak saat itu, ular-ular lain mulai muncul, seakan mereka tahu bahwa Pak Tarman adalah seseorang yang dapat dipercaya dan yang tidak akan menyakiti mereka. Hubungan ini pun berkembang tanpa paksaan, tanpa Pak Tarman harus melatih atau mengendalikan ular-ular tersebut. Mereka hidup dengan sendirinya di sekitar rumah Pak Tarman, sesekali masuk dan keluar, tetapi tidak pernah mengganggu. Di sisi lain, Pak Tarman merasakan banyak pelajaran dari keberadaan ular-ular besar tersebut. Kehadiran mereka di rumahnya mengajarkan Pak Tarman tentang keheningan, kesabaran, dan keberanian. Ia belajar dari cara ular-ular itu bergerak dengan tenang, bagaimana mereka selalu waspada terhadap lingkungan, tetapi tidak pernah menyerang tanpa alasan. Pak Tarman percaya bahwa kehidupan manusia pun harus diiringi dengan ketenangan dan kesabaran serupa.
Ia sering mengatakan bahwa ular-ular itu mengajarkannya untuk berjalan dalam diam, yakni menjalani kehidupan tanpa perlu selalu terlihat, namun selalu memberikan dampak positif. Bagi Pak Tarman, ular-ular tersebut seolah menjadi guru yang membantunya melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, melihat bahwa setiap makhluk hidup memiliki tempat dan peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Keberadaan ular-ular di rumahnya tak hanya memberinya teman di usia tuanya, tetapi juga memberikan semacam perlindungan yang tidak terucapkan. Walaupun Pak Tarman tidak pernah memerintahkan ular-ular itu untuk menjaga atau melindunginya, kehadiran mereka sudah cukup membuat siapapun yang berniat jahat berpikir 2 kali sebelum mendekati rumah Pak Tarman. Desa itu memang dikenal damai, tetapi selalu ada orang luar atau pedagang keliling yang mungkin memiliki niat buruk. Namun, dengan keberadaan ular-ular besar yang kerap terlihat di halaman rumah Pak Tarman, orang-orang yang mendekat cenderung menjauh dengan sendirinya. Beberapa warga desa bahkan percaya bahwa Pak Tarman memiliki kekuatan gaib yang membuat ular-ular itu patuh padanya, meski sebenarnya tidak ada kekuatan seperti itu. Semuanya hanya didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepercayaan antara Pak Tarman dan hewan-hewan itu. Kehidupan Pak Tarman yang damai dan penuh kebijaksanaan semakin membuatnya dikenal sebagai sosok misterius namun bijak di desa itu. Meski dia tidak pernah bermaksud menjadi sorotan, keakrabannya dengan ular-ular besar telah menjadikan Pak Tarman semacam figur yang dihormati, namun tetap diselimuti aura misteri. Warga yang berani berbicara dengannya, biasanya para petani yang kadang melintasi hutan, mendapati bahwa Pak Tarman adalah sosok yang tenang, murah senyum, dan sangat bersahabat. Mereka seringkali mendengarkan nasihat-nasihat bijak tentang kehidupan yang Pak Tarman bagikan, sebagian besar berdasarkan pengalamannya sendiri hidup berdampingan dengan alam. Pak Tarman percaya bahwa setiap makhluk hidup memiliki keunikannya sendiri, dan ia merasa beruntung bisa menjalani hidup sederhana dengan teman-temannya yang luar biasa. Setiap hari, Pak Tarman menjalani hidupnya dengan rutinitas sederhana di tengah desa. Meski telah lama tinggal dengan ular-ular besarnya, tak ada rasa angkuh atau bangga yang berlebihan dalam sikapnya. Bagi Pak Tarman, mereka hanyalah sahabat dalam kesunyian dan kesederhanaan hidupnya. Kehadiran ular-ular itu mengajarkannya untuk lebih menghargai keberadaan alam, memahami bahwa setiap makhluk hidup punya cara sendiri dalam bertahan dan bersosialisasi. Walau begitu, tidak semua warga desa memahami kedalaman ikatan batin yang dimiliki Pak Tarman dengan ular-ular tersebut, dan tak sedikit pula yang tetap merasa takut. Namun, perlahan-lahan, cerita tentang Pak Tarman dan ular-ular peliharaannya telah menyebar ke seluruh desa, bahkan menarik perhatian orang-orang dari desa sekitar. Orang-orang yang berani mendekati rumah Pak Tarman dengan niat baik seringkali diberi kesempatan untuk mendengarkan kisah-kisahnya. Anak-anak desa yang penasaran terkadang datang dan duduk di luar pagar, menunggu Pak Tarman berbagi cerita. Mereka tak hanya tertarik pada kisah tentang ular-ularnya, tetapi juga berbagai nasihat hidup yang disampaikan Pak Tarman dengan bijak. Pak Tarman menyampaikan bahwa hidup berdampingan dengan ular mengajarkan nilai keberanian dalam menghadapi ketakutan serta kedamaian dalam memahami ketidaktahuan. Baginya, ketakutan dan ketidakpastian dalam hidup seringkali bisa diredakan dengan memahami apa yang dianggap menakutkan. Persis seperti ular-ular itu, yang di mata kebanyakan orang adalah hewan berbahaya, tetapi bagi Pak Tarman adalah teman yang hanya perlu dipahami. Pak Tarman menjelaskan bahwa kehadiran ular-ular besar di rumahnya juga memberi manfaat bagi ekosistem sekitarnya. Mereka membantu mengendalikan populasi hewan pengerat yang sering merusak ladang para petani. Tanpa mereka, tikus mungkin sudah menguasai sawah kita, ujarnya sambil tersenyum kepada warga yang mendengarkannya. Pak Tarman percaya bahwa segala sesuatu di alam memiliki perannya masing-masing dan tak ada yang tercipta tanpa tujuan. Bahkan ular-ular besar yang bagi banyak orang tampak menyeramkan ternyata membawa keseimbangan bagi lingkungan mereka.
Kisah-kisah yang Pak Tarman sampaikan ini membuat banyak warga desa mulai berubah pandangan, tidak lagi hanya menganggap ular sebagai ancaman, melainkan juga sebagai bagian penting dari alam yang harus dihargai keberadaannya. Seiring berjalannya waktu, keberanian dan kebijaksanaan Pak Tarman menjadikan dirinya tokoh yang dihormati di desa. Bahkan, beberapa orang mulai datang untuk meminta nasihat tentang berbagai persoalan hidup, entah tentang keluarga, pekerjaan, atau sekadar mencari kedamaian di tengah tekanan hidup. Mereka menganggap Pak Tarman sebagai seorang bijak yang memahami banyak hal, bukan karena pendidikan formal atau pengalaman hidup yang luar biasa, tetapi karena ketulusan dan kedekatannya dengan alam. Kehidupan Pak Tarman yang penuh harmoni bersama ular-ularnya juga menginspirasi beberapa orang untuk lebih menghargai alam, menjaga lingkungan, dan mencari ketenangan dalam kehidupan sederhana. Mereka mulai mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan Pak Tarman, seperti menghormati kehidupan lain dan tidak bertindak sembarangan terhadap hewan atau tumbuhan di sekitar. Pak Tarman, yang dahulu dianggap sebagai sosok misterius, kini menjadi tokoh yang dihormati dan dikagumi. Kehidupannya bersama ular-ular besar itu membawa pemahaman baru bagi warga desa akan pentingnya harmoni dan keselarasan hidup bersama alam. Meski demikian, Pak Tarman tidak pernah merasa dirinya istimewa atau berbeda dari warga lainnya. Ia selalu menganggap dirinya sebagai orang biasa yang hanya berusaha hidup sebaik mungkin dengan apa yang dimilikinya. Baginya, kedamaian dan kebahagiaan bukanlah soal harta atau kekuasaan, melainkan ketenangan hati dan rasa syukur atas segala yang diberikan alam. Melihat orang-orang mulai membuka diri dan mengubah pandangan mereka tentang alam, Pak Tarman merasa bahwa kehidupannya tidak sia-sia, dan itulah yang paling berarti baginya. Akhirnya, di usia tuanya, Pak Tarman merasa hidupnya benar-benar penuh makna. Ia telah memberikan pengaruh positif kepada banyak orang hanya dengan cara hidup sederhana dan dekat dengan alam. Cerita tentang dirinya dan ular-ularnya akan terus hidup di desa itu, menginspirasi generasi berikutnya untuk menghargai, memahami, dan mencintai alam. Pak Tarman menyadari bahwa dunia ini luas dan penuh misteri, tetapi jika kita belajar berdampingan dengan semua makhluk di dalamnya, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati.